Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja pembicaraan kita, yaitu makna daripada Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna atau Asma'ul Husna ini artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, bagus atau indah, sesuai dengan firman-Nya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wajarul ladina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Jadi pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna atau nama-nama yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau asmaul husna itu berjumlah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang menghafal nama-nama itu dan dia dapat mengamalkannya atau mengaplikasikannya, apa yang dia ketahui tentang Asmaul Husna itu, maka akan Allah masukkan ke dalam surganya. Pada bab ini kita hanya membicarakan tentang al-asmaul husna itu hanya 4 saja ya, tidak sampai dengan 99 karena terbatasnya waktu ya. Yang dibicarakan yang pertama adalah al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir ya. Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari dari 4 topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kita akan bicarakan tentang Al-Alim ya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui baik yang nampak ataupun yang tidak nampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada aktivitas makhluk itu yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Yang tersebut artinya dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat 59. Jadi pada ayat ini Allah itu disebutkan mengetahui kunci-kunci semua yang gaib, baik yang di darat maupun di laut. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar
kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Unjuru maja bis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi harus kita ingat juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin menunduk. Sehingga kalau orang sudah merasa mempunyai ilmu, jangan dia itu merasa sombong. Tidak boleh kita bersikap atau berperilaku sombong. Kemudian yang kedua yang akan kita bicarakan dalam pembahasan Al-Asmaul Husna ini adalah Al-Khabir, ya. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Jadi Allah menciptakan makhluk ini macam-macam, miliaran, dengan berbagai jenisnya atau ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran yang tidak diketahuinya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 16. Setelah kita mengetahui pengertian daripada atau arti daripada Al-Khabir, maka perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lainnya. Orang yang waspada atau teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan dia tidak akan menyesal di kemudian hari, karena dia sudah mengerjakan sesuatu itu dengan teliti dan cermat, tidak asal-asalan. Oleh karena itu kita dalam bekerja, jangan kita bekerjanya asal-asalan, tapi hendaklah kita kerjakan dengan sesuatu yang teliti dan maksimal. Kemudian yang kita bicarakan tentang Asmaul Husna yang ketiga pada pembahasan kali ini yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat lemah, sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna
Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang terbersit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mendengar bukan hanya perkataan yang kita ucapkan secara keras atau pelan, tapi di dalam hati pun Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu kita dalam berkata-kata ini hendaklah perkataannya yang baik, jangan perkataan yang buruk, karena semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang baik, yang hak, dan mana yang batil. Karena zaman sekarang ini informasi sudah demikian mudah kita akses, sehingga ada yang baik, ada yang buruk, dan tidak semua apa yang kita dengar itu adalah benar, karena banyak pula informasi yang bersifat bohong atau hoax. Oleh karena itu kita harus meneliti informasi yang kita terima supaya jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang salah, yang nanti dapat mengakibatkan penyesalan. Kemudian pembahasan yang keempat untuk Asmaul Husna yang berikut adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan bukan hanya di langit dan di bumi, seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Mata kita tidak bisa melihat, kemudian telinga kita tidak mendengarnya, kemudian tangan kita pun tidak menyentuh. Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu maha melihat. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Oleh karena itu Allah itu maha melihat apapun yang kita kerjakan, baik kita lakukan secara terang-terangan maupun sesuatu yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun juga kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jadi orang yang mengetahui bahwa Allah itu maha melihat, maka dia berhati-hatilah dalam perbuatannya, karena dia tahu Allah itu maha melihat. Dan perilakunya, bagaimana keyakinan bahwa Allah maha melihat itu adalah yang mencerminkan perbuatan itu. Kita berusaha untuk melihat apapun yang ada di alam semesta ini dan menjadikan bahan renungan bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping alam semesta yang ada di lingkungan kita yang kita renungi, kita juga memandang diri kita untuk introspeksi, melihat kelebihan dan kekurangan kita agar kita mengetahui potensi diri kita, yang mana yang lebih ataupun ada kekurangan, sehingga hidup kita ini menjadi lebih
maksimal dan lebih terarah, dan itu sangat bagus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita melihat kepada diri kita sendiri yang mana baiknya, yang kelebihan ataupun kekurangannya. Demikian pembahasan kita mengenai makna daripada Asmaul Husna pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian daripada materi dalam pertemuan ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.